Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, Kak Hani seneng banget nih, kita semua bisa kembali beribadah hari ini. Yuk adik-adik, siapkan hati kita mau berdoa terlebih dulu ya sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mau Tuhan memuji kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat setiap firman-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, biar semangat lagi nih sebelum memuji menyembah Tuhan, Kak Hani mau ajak kita semua untuk bermain game sebentar. Nah yang Kak Hani sebutkan ciri-cirinya harus berdiri dengan cepat. Kita mulai ya. Yang pakai baju kuning, ayo berdiri. Wah, udah cepet-cepet tuh. Ada lagi nih, yang pakai baju biru, berdiri. Wah, ada lagi yang berdiri. Sekarang yang lebih susah ya. Yang rambutnya diikat dua, ayo berdiri. Yang sudah mandi, ayo berdiri. Bagus. Dan yang terakhir, yang sudah siap memuji Tuhan, ayo semuanya berdiri. Kita mau yel-yel. NDC Kids, praise the Lord. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, siapa di sini laskar Kristus? Yuk siap-siap laskar Kristus, kita mau memuji Tuhan Yesus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar
kita semua sudah semangat nih memuji Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik untuk duduk kembali, menyiapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Adik-adik di rumah, siapa yang percaya kalau kita semua ada saat ini semua karena berkat Tuhan? Yuk, buat adik-adik yang percaya, kita sama-sama mau nyanyikan satu lagu, I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Halo adik-adik, hari ini Kak Ocha mau ajakin adik-adik semua untuk nonton sebuah pertunjukan yang keren banget. Ada yang tahu nggak ya pertunjukan apa? Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu, biar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik lihat nih, Kak Ocha ada di mana sekarang? Ya, Kak Ocha lagi ada di tempat pertunjukannya. Coba adik-adik lihat, udah banyak orang dan juga ada sebuah kolam yang sangat besar dan sangat luas. Kira-kira nih menurut adik-adik pertunjukan hewan apa ya? Kira-kira ada yang bisa tebak? Gajah? Bukan adik-adik. Burung? Bukan adik-adik. Ini pasti hewan yang tinggal di air. Apa ya? Ada yang bener nih, Kak Ocha denger nih. Iya, hewan lumba-lumba. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah lihat pertunjukannya? Wah, ternyata udah ada beberapa, tapi ada juga yang belum ya. Tenang, kalau misalnya adik-adik belum pernah nonton pertunjukan lumba-lumba, kita akan lihat nih abis ini sama-sama. Yuk kita lihat sama-sama.
lumba-lumba tadi lucu dan menggemaskan nih adik-adik ya. Lihat nggak tadi waktu pelatihnya jalan, lumba-lumbanya bisa ikutin. Terusnya ngapain lagi lumba-lumbanya bisa? Bisa tepuk tangan, juga bisa menepuk air. Pinter ya? Wah, ternyata adik-adik lumba-lumba ini memang merupakan hewan yang cerdas loh. Bahkan ada beberapa fakta unik yang mungkin kita baru tahu nih. Yuk kita sama-sama denger ya. Lumba-lumba memiliki 100 buah gigi loh. Wah, tapi walau demikian, ternyata gigi ini tidak digunakan untuk mengunyah adik-adik. Lumba-lumba ini memakai giginya hanya untuk mencengkram mangsanya lalu langsung menelannya. Lumba-lumba juga suka tidur siang selama 15-20 menit, beberapa kali dalam sehari. Wah, ternyata berenang ke sana kemari membuat mereka kelelahan adik-adik. Nah, lumba-lumba ini juga ternyata memiliki pendengaran yang sangat baik. Bahkan 7 kali lebih baik dari manusia loh. Ya adik-adik, lumba-lumba ternyata memiliki pendengaran yang sangat baik. Bahkan lebih baik daripada kita manusia. Ada suara-suara yang sangat kecil yang kita sebagai manusia nggak bisa dengar. Tapi ternyata sama lumba-lumba bisa dengar loh. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang tokoh yang mendengar suara Tuhan. Bahkan sepanjang kehidupannya dia ini mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Dia adalah Samuel. Jadi hari ini kita mau dengar cerita soal Samuel adik-adik. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Ya adik-adik, hari ini kita akan membahas soal Samuel. Adik-adik tahu siapa nama ibunya Samuel? Namanya adalah Hana. Dulu adik-adik, sebenarnya Hana ini tidak mempunyai anak loh. Dan karena hal ini, Ibu Hana sangat merasa sedih adik-adik. Setiap tahun ketika ia datang ke rumah Tuhan, ia berdoa sambil menangis. Ia mohon seorang anak adik-adik. Sampai-sampai Imam Eli yang tinggal di rumah Tuhan tersebut berpikir si ibu ini mabuk adik-adik. Karena ia berdoa sambil menangis dan tidak mengeluarkan suara. Ternyata karena sangat sedih, Ibu Hana sampai tidak bisa mengeluarkan suaranya. Wah, Imam Eli menegur Hana dan akhirnya Hana menceritakan kesedihan hatinya adik-adik. Dan Hana juga berjanji adik-adik, kalau Tuhan memberikan anak, maka ia akan memberikan anak ini untuk melayani Tuhan. Wow, dan adik-adik tahu, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa yang sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan memberikan Samuel kepada Hana. Dan sesuai janjinya, akhirnya sejak muda Samuel tinggal di rumah Tuhan dengan Imam Eli dan melayani Tuhan. Hingga suatu malam, Samuel mengalami suatu pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel!" Huh? Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel!" Huh? And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel!" Huh? And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Oke. Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel!" And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Tuhan memanggil Samuel adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan benar-benar memanggil Samuel. Gimana adik-adik kalau misalnya adik-adik jadi Samuel? Tiba-tiba ada yang manggil, "Brandon,
Atau misalnya tiba-tiba ada yang manggil Nadia. Hah, gimana adik-adik? Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik, Tuhan tentu bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Makanya adik-adik kita nggak boleh ya males-males baca firman Tuhan. Setiap hari kita bisa membaca Revive Kids atau juga Alkitab bersama Mama dan Papa. Nah adik-adik, melalui kisah Samuel ini kita bisa sama-sama belajar ya. Ternyata Tuhan itu mendengarkan setiap doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh adik-adik. Ingat ya kisah Ibu Hana, ibu dari Samuel ini, gimana dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah doa dengan sungguh-sungguh gimana maksudnya Kak Ocha? Ya, maksudnya itu adalah doa dengan pikiran yang hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi kita berdoa benar-benar kepada Tuhan. Bukan lagi doa gini, tiba-tiba kepikiran ayam goreng. Lalu atau misalnya lagi berdoa kepikiran, aduh HP-nya belum dicas. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Doa yang sungguh-sungguh benar-benar fokus kepada Tuhan. Nah makanya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Dan kita juga harus berdoa dengan push. Apa itu push Kak Ocha? Push itu adalah pray until something happen. Bisa ikutin gerakan Kak Ocha sama-sama? 1, 2, 3. Push. Ya, kita harus berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Karena ketika kita berdoa, Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Nah, selain itu adik-adik, dari Samuel ini kita juga belajar ya. Ketika Samuel masih kecil, dia tinggal bersama Imam Eli. Samuel tidak pernah mengeluh, tetapi dia taat dan terus tulus dalam melayani Tuhan. Ketika dia harus belajar, dia lakukan dengan taat. Bahkan ketika dia melayani Tuhan, Samuel ini tidak pernah mengharapkan sesuatu loh adik-adik. Dia itu tulus. Wah, di sini siapa yang mau seperti Samuel? Tulus dan taat dalam melayani Tuhan. Bisa seperti misalnya ketika kita membantu teman atau mendoakan teman-teman kita bisa melakukan dengan taat dan tulus. Tulus itu seperti nih adik-adik ya, seperti gelas ini. Seperti gelas ini yang tidak ditutupi apa-apa. Polos, kita bisa lihat dari kedalamannya. Ketika kita tulus adik-adik, berarti kita melakukannya dengan baik, dengan tidak ditutup-tutupi, tanpa keinginan-keinginan yang tersembunyi. Nah, adik-adik mau seperti Samuel? Ayo, semuanya ikutin Kak Hani ya. Aku mau taat dan tulus seperti Samuel. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Dan saatnya kita mau mengikuti gerakan dan hafalan ayat kita hari ini yang dibawakan oleh teman kita. Yuk lihat. Halo guys, nama aku Akasio. Yuk sama-sama kita dengerin ayat hafalan hari ini yuk. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Satu kali lagi ya guys. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Thank you guys, God bless you, bye. Good job adik-adik. Sebentar lagi kita sudah selesai beribadah nih. Ingat ya, setelah selesai beribadah kita mau ngapain? Mau online small group, yeay! Jadi adik-adik setelah beribadah segera ya cepat-cepat untuk masuk ke small groupnya masing-masing. Nah untuk adik-adik yang belum memiliki small group, wah adik-adik penasaran ya small group seperti apa? Yuk kita lihat dulu video yang ini. Small group karena aku bisa ketemu teman-teman, terus bisa ada cerita, terus habis itu ada game. Seneng dong, kan bisa ketemu kakak, teman-teman nyanyi-nyanyi. Shalom semuanya. Shalom. Salam Kak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa bertemu kembali walaupun di Zoom doang. Nah hari ini juga kita mau denger nih, apa sih yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini? Kak Sony akan siap bercerita buat kita. Are you ready semua untuk denger? Yes. Nah itu hebatnya Tuhan ya. Oke, kita akan lihat slide selanjutnya nih.
Pembelajaran apa lagi sih yang kita bisa belajar dari situ? Ya, setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap momen dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong setiap kita. Ayo teman-teman ikut small group, it is fun. Gimana? Seru kan adik-adik? Nah, online small group ini dapat diikuti loh dari kalian yang umur baby sampai dengan kelas 6 SD. Jadi buat adik-adik yang belum terdaftar, ayo segera kita mendaftarkan diri melalui link ataupun nomor WhatsApp berikut ini. Hari ini Kak Hani juga mau mengingatkan nih untuk papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB dapat mengunduh aktivitas kita di dalam NDC App. Dan juga bagi papa dan mama yang anaknya sudah duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD juga dapat mengunduh pertanyaan-pertanyaan diskusi kita hari ini di dalam NDC App Parenting 101. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap Tuhan untuk belajar selalu menjadi anak yang taat, untuk menjadi anak yang tulus seperti Samuel. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.